sunnah utaqah. Salat inilah Rasulullah 4 kali bersumpah, wallahi, demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya, siapa yang mengerjakan salat sunnah utaqah ini salat bisa dikerjakan sekali dalam bulan Syawal, bisa dikerjakan setiap hari, bisa dikerjakan sekali dalam sepekan, tergantung berapa kemampuan kita. Dan inilah sholat Nabi bersumpah 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan video ceramah tersebut, marilah kita mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA agar beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam ilmunya, dan semoga Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf senantiasa membagikan ilmu-ilmu yang insya Allah penuh hikmah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita bersama-sama melantunkan zikir dan salawat di dalam hati agar apa yang kita lakukan insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadar Rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnah lirrusul wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi seluruh anggota DPR yang sempat hadir, anggota DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami takzimi yang mewakili Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami muliakan dan kami takzimi Ayahanda Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Sopeng beserta seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir, yang kami muliakan Bapak Wali Kota Makassar pribadi, juga kepada Bapak Ilham Arif Sirajuddin, yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Bupati Sopeng beserta istri dan seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, para tokoh agama, para sepuh yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terkhusus kepada Ibunda selaku Ketua Panitia dan seluruh jajaran panitia yang sudah bekerja semaksimal mungkin, para guru besar, para orang tua kita, para tokoh agama, para alim ulama, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah halal bihalal tidak dikenal dalam
dunia Islam, utamanya negara-negara di luar Indonesia, itu tidak mengenal istilah halal bihalal. Karena istilah ini diperkenalkan oleh Bapak Ki Wahab Hasballah ketika Insinyur Soekarno meminta untuk melakukan pertemuan tokoh-tokoh bangsa Indonesia beserta dengan tokoh politik karena terjadi keretakan internal dan ancaman keretakan negara pada saat itu. Tapi Insinyur Soekarno tidak ingin menggunakan istilah silaturahmi karena itu istilah biasa-biasa saja. Maka Ki Wahab Hasballah, salah satu muassis pendiri Nahdlatul Ulama, menggunakan istilah halal bihalal. Dari situ awal istilah ini muncul, sehingga di Arab tidak dikenal halal bihalal. Makanya ada yang menganggap istilah ini adalah bid'ah. Tapi jangan kita bersedih, karena istilah ini ternyata bercampur dengan makna yang sangat dalam. Jadi matandre, marilalem, maknana. Sekarang dirubah sedikit. Kalimat ini kemudian biasa kita yang populer disebut dengan open house. Kadangkala ada yang open house tapi tidak open heart. Makanya halal bihalal ini kalau dikaitkan dengan maknanya itu menjernihkan yang keruh, meluruskan yang bengkok, menyambung yang putus, kemudian melembutkan yang beku. Nah, makanya kalau THR-nya belum cair, ya bisa diinjirkan, dicairkan ya. Dapat tahu masih ada. Tapi istilah ini kemudian kita gunakan. Kenapa kalimat halal bihalal itu dipakai kalimat ganda? Karena angka tahu majama ilimanna, tapi dia nasi sumpu ngatinna. Halalkan dengan lahiriah, tapi harus diikuti juga dengan kalbu. Maka digandengkanlah dua kalimat, saling menghalalkan, bukan lahiriah saja, tapi juga dengan kalbu. Kenapa Rasulullah mengajarkan ketika jabat tangan, jangan lebih dulu melepaskan tanganmu dan lihat wajahnya. Supaya apa? Kalbu kita terkoneksi dengan orang yang kita temani salaman. Nah, sebab magai, memang para pejabat kita tadi sudah menyampaikan bahwa memang pergeseran nilai sudah mulai muncul. Ini gara-gara politik sebenarnya. Tapi ya politik yang kami tahu pasan naguru tapak Bakri Wahid biasa. Maka itu politik enak teluk. Petu perlu, beli perlu, perlu. Itu pasan naguru tapak Bakri Wahid. Nareko politik tidak ditarik ke dalam akhlak. Makanya itu bahaya. Makanya mudah-mudahan nuansa Ramadan ini masih ada di bulan Syawal. Bulan ini istimewa, Pak. Kenapa? Karena bulan ini memiliki dua ibadah yang istimewa sekali. Yang pertama adalah puasa sunnah 6 hari. Yang banyak orang salah paham. Nasangi puasaan nang ngasona uko ulas Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Pada hadisnya bersambung. Yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena setiap ibadah itu dikali 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Makanya 30 kali 10 itu 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10, makanya 60. Nah, dalam 1 tahun itu 360 hari. Makanya puasa Ramadan ditambah 6 hari itu sama dengan 1 tahun. Karena nilai puasa itu yang dihitung. Nah, ini makanya ulama kita dari dulu ada yang kurang paham sekarang. Dia kira 6 hari ini sama 1 tahun. Dia nak puasa Ramadan tapi mau puasa Syawal itu yang batal. Kemudian yang kedua, angkat coba istimewanya ada sholatnya. Bulan Syawal bukan saja bulan puasa untuk 6 hari, tapi ada sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Sholat inilah Rasulullah 4 kali bersumpah, wallahi demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya, siapa yang mengerjakan sholat sunnah utakah ini,
dan dia memiliki utang, maka dia pasti melunasi utangnya. Yang kedua, sumpahnya Rasulullah, ketika dia memiliki penyakit, pasti ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Bukan saja secara langsung, tapi bisa diobati secara mimpi. Maka saya dapatkan penjelasan itu juga di dalam kitabnya Imam Qudamah, dalam kitab Al-Mughni. Ada anak muda di Mesir bisa diobati hanya melalui mimpi. Itu berkat sholat sunnah utama. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan pidato, atau tidak bisa memberi sambutan, suruh kerjakan sholat sunat ini kata Nabi, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk menyampaikan sesuatu. Sholat ini hanya dikerjakan di bulan Syawal, dan itu jumlah rakaatnya adalah 8. Setiap satu rakaat kita membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, dan jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat. Kerjakan 2 rakaat 1 salam. Setelah selesai 8 rakaat, kita membaca zikir Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 70 kali. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juga 70 kali. Ini sholat bisa dikerjakan sekali dalam bulan Syawal, bisa dikerjakan setiap hari, bisa dikerjakan sekali dalam sepekan, tergantung berapa kemampuan kita. Dan inilah sholat Nabi bersumpah 4 kali. Makanya di sini banyak merantau. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Saya tadi baru tiba dari Manokwari. Pesawat tiba sore tadi jam 4 lewat, langsung ke sini. Makanya saya sampaikan, falsafah Bugis itu ada. Dan ini luar biasa, Pak. Sebenarnya Bapak Bupati tadi itu sudah menyempurnakan kalimat. Ia pesan atau tak luar biasa. Dia mengambil itu dari perenungan yang mendalam. Padahal sitongan banyak kalimat itu. Ada nasab. Rabba si patokkom, malilu si pakainga, mali si parape, tasila cakat tanga. Kan itu istilahnya. Si tak dejeng, tas si tak ja, si riuk menrek, tas si riuk no. Istilahnya apa? Maka nama liru si pakainya. Kalau ada yang lalai, maka beri nasihat dia. Rabba si patokong, ketika ada yang jatuh, maka engkau angkat dia naik. Buat dia bangkit kembali. Dan inilah yang dipakai orang Cina. Ketika ada sahabat dan temannya jatuh, maka dia akan suplai bantuan, kemudian bisa bangkit kembali. Yupi di ugi esesa, foto mak balu, to dangkang. Nah pada ugi mak balu, biasa na podang. Asa masuli itu balu na korajo belum beliau koro. Kalau orang Cina tidak, biar tidak ada barangnya, ada nasab, engkah. Kenapa? Karena dia memikirkan jualan temannya. Ia nariasan, korap kali tahuwe, patokom. Siriuk menrek, saling membantu. Siriuk no, jangan saling menjatuhkan. Makanya ini yang luar biasa, Pak. Ya kudule maka tani mas sayro, itu luar biasa. Makanya parantau itu, makanya tomatot tadi ulun hal ini baca-baca. Tapi baca-baca ya tidak untuk dipakai. Maka dami, angka pakai mau pakai. Agak pesanan, apa sulapa? Abu Bakar taton riloku, Umar rimon riku, Ali ri atauku, Usman ri abioku, nasalipuri nur Muhammad, barakat doa la ilaha illallah, kumpayaku. Mungkin ada yang pakai di sini. Padahal itu bukan baca-baca, itu maknanya sangat dalam, karena dia bersandar kepada sahabat Nabi. Kenapa dia mengatakan Abu Bakar ketundroloku? Apa maknanya? Abu Bakar itu as-siddiq. Maka pajok kay lempue, kenro kumunro, pasti berhasil. Umar tato rimon riku, sandar di keberanian. Aja mulari, nasabak ya kong ke masalah. Ko lari ko, demu dapi kampungmu mate. Onro ko, tahat ko, magai. Arwan ede nasalay onrona. Maka itu yang disebut dengan Umar. Karena Umar orang yang paling berani dari sahabat Nabi. Kemudian, Ali riataku. Kenapa Utsman di sebelah kiri? Ali itu adalah punya agama yang luar biasa. Makanya, palayoloy agama napa musapa warang parangi. Utsman itu simbol kekayaan. Makanya pajok kay lampue sanre riko riana rawarannya nange. Kemudian palayoloy agama na po Allah Ta'ala mursus napalinomo mujamajam. Itu kuncinya na rekomelo kololong ibarakat na nadita.
Tapi mega tau komelo ijoka iero na baca latu isom pernah dia berhasil sama nakalasian kita padahal hakikat ini maka dami tomototta orang tua dulu tidak mengatakan angka baca mu pakai, tapi dia mengatakan angka pakaian mu pakai. Pakaian itu bukan bacaan, tapi itu dilakukan dalam bentuk perbuatan. Dan itulah yang diistilahkan kemudian masyarakat Bugis dengan sulapapa. Dan itu kena semua. Tubuh kita juga dari 4 unsur. Ada api, ada air, ada angin, dan ada tanah. 4 unsur ini kemudian masuk dalam unsur sholat. Alifu tetong, harroko, min sujud, dal tudang. Maka ketika dia berdiri dia adalah huruf alif. Ruku dia adalah huruf H, ketika dia sujud dia adalah huruf mim, ketika dia duduk adalah huruf dal. Dan itu juga unsur penciptaan, tapi tulisannya itu adalah Ahmad, itu yang disebut dengan Nurul Muhammad. Makanya agana satu pandrite pajok kay lampue waniko palayolo agama napa murusu linomo kemudian tatongan isang pajangi nabitta tu sitongan. Dan inilah simbol yang selalu dipakai ulama kita dan juga para tokoh-tokoh Bugis, dan itu diserap dari hadis dan ilmu tasawuf. Tapi ini mulai hilang karena dalam Islam ini kita mengenal beberapa ilmu, Pak. Di sini banyak guru besar kita. Dalam Islam ini kita kaji ada ilmu hikmah. Ini yang sering saya ceramahkan karena jarang penceramah mau menyentuh ilmu hikmah. Ya rotomatot tariolo pakai istilah pamali. Pamali ini tidak masuk dalam hukum Islam, tapi dia masuk dalam kaidah ilmu hikmah. Kenapa disebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang diambil dari ilmu maka disebut ilmu hikmah. Ilmu adalah ilmu, hikmah adalah ilmu. Tapi ketika ilmu yang didapatkan melahirkan ilmu, itu disebut dengan ilmu hikmah. Saya kasih contoh. Kenapa kalau kita makan dilarang melangkahi makanan? Kalau ada makanan di depan kita, tidak boleh ambil yang jauh. Biasa ada ayam di sini, ada ikan di sana. Tangan kita menyeberang kayak eskavator. Tapi orang Sopen tidak begitu. Itu tidak boleh. Orang tua dulu mengatakan pamali. Kenapa? Ditemukan para ulama tasawuf bahwa siapa yang mengambil makanan, dia melangkahi makanan yang ada di depannya, maka dia tidak akan mendapatkan rezekinya kalau dia kecuali dia urus betul. Tapi kalau dia mengambil makanan yang ada di depannya tanpa melangkahi makanan, maka orang yang akan mengarahkan supaya rezeki itu datang kepadanya. Jadi ya komelo ki deta sila da murusu idaleta aja talangkahi makanannya komalaki nanre. Makanya meja-meja yang disiapkan ini enak, Pak. Dari sinilah orang Bugis nareko angkat tamunna agana palenna dia pakai baki supaya itu bisa diputar. Ina tuh nak ada pakai ada ina, dan itu kepintaran orang tua kita dulu luar biasa. Cuma nak mondri dia nak paham. Kemudian kenapa juga kita dilarang kalau perempuan makan tidak boleh membuka bibirnya? Wah, ini ibu-ibu harus tahu. Ibu-ibu kalau makan jangan coba-coba membuka bibirnya ketika mengunyah. Rapatkan bibir, hanya rahan yang bergerak. Nanti dia buka ketika dia menyuap makanan. Laki-laki boleh terbuka, tapi hanya tidak boleh bunyi. Kenapa? Wanita yang makan dengan rapat bibirnya, hanya rahangnya yang bergerak, maka suaminya akan pengantin baru setiap malam. Ini yang banyak orang tidak tahu. Sudah paham, Bu? Kalau tidak paham, saya pakai bahasa simpelnya. Kalau bibir atas rapat, yang di bawah juga ikut rapat. Kalau masih tidak paham, kelewatan betul. Saya cuma bisa ngomong sampai di situ. Inilah yang disebut dengan ilmu hikmah. Larangan-larangannya disebut dengan pamali. Makanya orang yang melanggar tidak berdosa, tapi akan berdampak ke kehidupan dunianya. Makanya kalau kita buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim, ada 21 larangan itu, dan inilah yang disebut semua dulu pemali. Tidak boleh menyapu di dalam rumah di malam hari, karena membuat malaikat rahmat itu akan keluar. Jangan biarkan jendela terbuka dan pintu sampai masuk waktu maghrib, karena jin akan masuk ke dalam rumah.
Jangan kau gunakan kain yang kau pakai sebagai lap. Sering kan kita begitu, Pak. Pakai baju kemudian kacamata kabur diambil baru. Oh, itu menolak rezeki 40 hari. Ini banyak yang melakukan itu. Sudah banyak, sudah ramai ini. HP-nya kalau kameranya kabur, dia gosokkan ke bajunya. Oh, itu pantangan betul itu, Pak. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Dan inilah yang dipelajari ulama dulu, diajarkan ke masyarakat kita. Sehingga ketika dia mencari rezeki, dia tidak pintar, tidak terlalu ahli, tapi kenapa? Dimudahkan terus rezekinya. Dan inilah yang diajarkan turun-temurun ke anak-anaknya. Tapi sekarang ilmu ini mulai hilang karena menggunakan metode modern. Tapi upasan nih, iya kodalle, tanya macana tahu masa padalle nasugi. Tanya tahu pak doang ngepasugi tahu. Tanya tahu galak natai makareso nasugi. Iya kini ngepasugi tahu dia naga ustaz mamotor maka plak lutu mana ustaz selo mencerama. Iya, karena semua ustaz tahu doanya kayak itu. Coba tanyakan. Kadang-kala saya Pak kalau ke Kalimantan ceramah ditanya sama orang Sopeng itu, bilang Pak Ustaz, doa apa dibaca supaya kita bisa kaya? Padahal yang bertanya itu sudah ada 5 mobilnya, yang ditanya baru naik motor. Saya seandainya bilang malaikat itu kasih tahu, bilang itu yang kau tanya minta doa kaya baru naik motor, kau sudah punya mobil, itu terbalik. Mestinya saya yang minta sama dia apa yang kau baca sehingga bisa kaya. Makanya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa yang berdoa, bukan kepada siapa yang pintar. Seandainya kepintaran orang kaya, maka profesor doktor yang belajar ekonomi akan menjadi orang kaya. Tapi apa? Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Maka syukuri apa yang diberikan kepada kita. Itu kuncinya, Pak. Tapi ada kekayaan yang tidak kalah dari semua yang ada, adalah kekayaan iman. Karena iman yang kuat akan kita syukuri semuanya. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, Pak. Bulan ini disebut Rasulullah sebagai bulan Nisan. Tadi bulan Syawal itu kalau disebut dalam bulan Islam. Tapi bulan April ini kalau dibahasakan itu bulan Nisan. Bulan Nisan itu bulan April. Bulan ini ketika air hujan turun, tak ada langsung dari langit. Jadi kalau ada hujan di bulan 4, tak ada langsung dari langit. Jangan melalui atap dengan menggunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Kemudian bacakan doa. Disebutkan dalam hadis Nabi, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan ayat kursi. Baca masing-masing 70 kali. Air itu ketika berubah menjadi bening seperti air aqua, maka minum selama 7 hari. Orang yang tidak keturunan kata Nabi, maka bisa diberikan keturunan oleh Allah. Orang yang punya penyakit tapi dia tidak tahu apa penyakitnya, semua dokter sudah tidak menemukan penyakitnya, suruh minum air ini kata Nabi selama 7 hari. Maka ketika dia tidak bisa sembuh, maka tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Maka kesempatan di bulan April ini, Pak, selain tadi puasa sunnah Syawal, ada sholat sunnah utakah, bersamaan juga adalah bulan April, adalah bulan Nisan, maka usahakan ada air hujan langsung dari langit. Bagi yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bagi yang ingin membagikan video ini, silahkan bagikan di media sosial teman-teman semua dan kepada kerabat-kerabat kita, agar apa yang ada di dalam video ini insya Allah bermanfaat bagi orang-orang yang menyaksikannya, dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi orang banyak. Bagi yang sudah berkeluarga tidak punya keturunan, itu paling bagus dipakai.
Kalau ada penyakitnya tidak bisa sembuh, coba minum air ini. Itu isyaratnya langsung. Dan itu sudah dibuktikan para ulama. Kita bisa temukan di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunya. Kemudian saya wasiatkan, ibu-ibu, saya selalu mengatakan, kalau ingin sukses di dunia, ingin menjadi orang hebat, karir politiknya tidak tersendat, satu kuncinya, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu kunci. Iya. Jangan katakan Pak Ustaz ini membela istri. Tidak. Kita bisa melihat tokoh besar Indonesia. Orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Orang nomor 1 di Indonesia, Pak. Kita bisa pelajari dia. Soeharto orang hebat. Siapa yang tidak kenal beliau? Memegang tampuk pemerintahan dengan tangan besi. Tapi kapan dia bisa jatuh? Ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Habibie orang hebat. Siapa yang tidak mengakui? Dia lahir di Parepare, kebanggaan orang Sulawesi Selatan. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya? Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali jadi presiden, seorang panglima TNI. Kurang apa kehebatannya? Tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan yang betul-betul pas ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya? Rasulullah kapan dia drop betul ketika Khadijah tidak ada di sisinya? Maka kunci kepemimpinan seorang laki-laki itu ada pada siapa yang mendampingi dia. Makanya saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang pemimpin laki-laki, karena pasti ada wanita hebat yang ada di sisinya. Dan kuncinya, iya, kuncinya betul itu, Pak. Dan agama mengajarkan untuk itu. Makanya kalau kita mau mendapatkan keberkahan rezeki dan keberkahan hidup dan kesuksesan hidup, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Sebaliknya, kita bisa buktikan, Pak, berapa banyak pimpinan pondok pesantren yang ada di luar sana hafal Al-Quran 30 juz, ratusan bahkan ribuan hadis dia hafal. Setiap hari sholat 5 waktu. Kurang soleh apa dia? Tapi ketika dia dengan santri, pasti dia jatuh sejatuh-jatuhnya dan hina sehina-hinanya. Artinya apa? Yang hafal Quran dan hadis saja bisa dihinakan karena perbuatannya, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu pelajaran. Makanya saya selalu menyampaikan, jika ingin hidupnya berkah dan mudah perjalanannya, cintai istrimu sepenuh hati. Karena doa istri 3 kali lebih cepat diijabah dibanding doa suami. Makanya ketika ada hajat, beritahu istri, nanti dia berdoa. Karena wanita sebelum mengangkat tangannya, itu malaikat sudah menunggu. Tapi kalau ibu-ibu sudah berdoa setengah mati dan tidak terijabah, maka suruh bapaknya tambah istri supaya banyak yang mendoakan. Tapi kayaknya ibu-ibu tidak sepakat. Ibu-ibu langsung protes. Makanya ibu-ibu saya sampaikan, kalau ada masalah jangan dikasih masuk di media sosial, jangan dikasih masuk di Facebook. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai dunia kiamat, tidak ada malaikat yang diutus mencatat doa dalam Facebook, tidak ada. Yang ada mencatat doa dalam itu. Makanya kalau ada masalahnya jangan dikasih masuk di Facebook. Banyak ibu-ibu bertengkar sama suaminya langsung bikin status, aku menyesal. Ternyata kau begitu. Wah, baru bikin gambar lope-lope pecah. Langsung ada duda di bawahnya menulis, langsung dia tulis sabar say. Itu masalah. Ini awal perselingkuhan. Makanya hati-hati. Kalau ada salah, ambil air wudhu, kemudian komunikasi langsung dengan Allah.
Jangan berdoa di luar sholat kalau hal itu penting. Kenapa sholat kita dikasih? Karena itu handphone, komunikasi langsung dengan Allah. Karena doa menunggu hari Kamis dan hari Senin. Makanya kalau suaminya pacaran, jangan coba-coba pakai doa, langsung pakai sholat. Kalau suaminya pacaran hari Ahad, itu tidak dilapor. Berdoa baru dicatat. Hari Senin dicatat, hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis karena di situ doa di store. Makanya kalau pacaran hari Senin baru berdoa, itu baru dicatat malaikat, belum dilapor. Nanti bisa hari suaminya menikah, doanya belum di store, masih dicatat. Ini makanya ada sholat. Sholat inilah jalur pintas. Makanya semua masalah pasti ada sholatnya. Orang mau melakukan perjalanan, sudah ada doa musafir yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa ada sholat sunnah musafir? Karena kalau doa masih menunggu tugas malaikat, tapi kalau sholat itu tidak pakai perantara. Kenapa ada sholat taubat? Padahal sudah ada taubat. Karena doa taubat menunggu pencatatan malaikat, tapi sholat taubat itu komunikasi langsung hamba dengan Tuhan. Kenapa ada sholat hajat? Nah sudah ada doa hajat. Karena orang yang mau langsung bicara sama Allah, gunakan sholat. Dari situlah satu-satunya ibadah yang tidak bisa itu cuma sholat. Orang puasa nonton TV tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal sholatnya. Orang haji nonton TV atau siaran langsung tidak batal hajinya, makan tidak batal, tapi sholat jangan coba-coba lakukan. Dari situlah ibadah satu-satunya yang tidak bisa bercampur itu sholat, karena dia komunikasi langsung dengan Allah. Maka semua yang hadir ketika ada masalah, ambil air wudhu, kemudian berdoa saat sujud terakhir. Jangan nanti selesai salam baru berdoa, karena pasti malaikat bilang terlambat kau bos. Sudah kau tadi bicara sama Allah, kenapa melapor lagi sama saya? Nah, ini kuncinya. Dari sinilah banyak nanti selesai salam baru berdoa. Padahal tempat berdoa yang paling bagus ketika kita dekat dengan Allah di saat sujud. Seorang pemimpin sebelum mengambil keputusan mestinya mengambil wudhu, kemudian mengambil sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah. Karena Nabi mengatakan tidak ada orang yang beristihara yang menyesal, karena pasti Allah memberi petunjuk. Ini kunci kehidupan yang diajarkan dalam agama. Sebenarnya inti halal bihalal bukan ceramah. Karena inti halal bihalal adalah bersalam-salaman. Karena banyak di antara kita ini baru ketemu. Sebenarnya ceramah ini hanya mengisi waktu sedikit untuk nasihat. Sebenarnya intinya halal bihalal adalah salam-salaman, saling memaafkan. Makanya tadi protokol mengatakan ada kesempatan nanti itu luar biasa Pak. Kita manfaatkan. Tapi ada hal yang saya ingin sampaikan. Ini wasiat guru kami dan juga sering saya wasiatkan bahwa dalam kehidupan ini satu kuncinya. Maafkan kesalahan orang ketika orang itu salah. Tapi ketika kita salah, maka minta maaflah. Itu kunci ketenangan hidup. Ya jika kau salah itu adam pengen. Ya ku ini salah illa wa dampengi amangilino. Tapi ya ko meloki dega susah ci di bawah. Ajak tasusai pada tarupa tau ama kampung. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ajak tasusai pada tarupa tau pu imang, ajak tasusai makmuta malampela da bacaan cia rokok mampadinu tu na tau. Makmung ajak tasusai mata napai talu ayat na baca tu 5 semen ni monri betungan na rokok no lakai ajak tasusai beneta iparenta deni ale di balanca baine ajak tasusai lakai tak makabi deni jampang. Ini kuncinya. Makanya saya sampaikan wanita kalau mau rezekinya mudah, gampang, mudahkan sedekah kepada suami.
Siapa istri yang memudahkan sedekah ke suaminya, artinya sedekah berhubungan. Ketika suaminya minta, langsung kasih. Bahkan kalau istri yang menawarkan, itu rezekinya lebih mudah. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa wanita yang... Kenapa, Bu? Siapa wanita atau istri yang menawarkan dirinya kepada suaminya dan suaminya merasa ridho karena hubungan ini, maka wanita itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Coba. Makanya bapak-bapak kalau mau kok di istrinya bila mau ki umrah sayang. Saya pelajari dalam ilmu hikmah Pak Bu, ini jadi masalah biasanya memang. Kalau ada wanita mau berhubungan dengan suaminya baru makobi-kobi suaminya, nah tidak dihiraukan atau muncul permintaan, maka dia gurut tak aja mau berhubungan narekong ke permintaan nama kunri. Maka binilakai na nasa pa dia ngijo lampu. Dia pernah talacak tengah. Anu jo jendela, kakak ngijo lo lakak. Ya kong ka anak tamato, pasti mak bali-bali kong kagagi pudang. Tidak akan penurut. Yang kedua, jangan berhubungan di saat kita ngantuk. Kenapa? Anakmu tidak bisa bicara sampai umur 7 tahun belum bisa bicara. Inang kana anak to 5 kadami amma appa ai lanro cakarudu ya tu. Deto gago koe. Saya sering dibawakan anak-anak minta didoakan, belum bisa bicara Ustaz. Saya cuma kasih tahu satu kuncinya. Siapa yang berhubungan dalam keadaan ngantuk, pasti anaknya tidak bisa bicara. Lambat baru bisa bicara. Saya pernah baca bukunya Bapak Profesor Dr. Dadang Hawadis dalam buku Psikologi Al-Quran. Bahkan beliau meneliti. Apa penelitiannya? Siapa yang berhubungan setelah salah satunya pernah bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun dan berhubungan secara nyata dengan pasangannya tanpa diantara dengan wudhu. Ketika istrinya hamil, maka anaknya dipastikan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawadis dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Inilah kenapa orang tua kita dulu selalu mengajarkan aja musibawa siba benemu narekodemu mapancing, kemudian dalam keadaan tenang. Magai ya ko maliwasan kita berhubungan palasang anak masola kita berhubungan makutu anak. Ngerangiro makanya pakanjaki memang nih. Tapi ada tempat berhubungan yang paling bagus. Ada tempat berhubungan waktu yang paling bagus. Sesudah sholat duhur, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu paling bagus. Generasi kita paling bagus di situ. Itu wasiatnya guru Profesor Dr. Quraisyihab kepada Profesor Dr. Arifuddin Dibone. Kalau engkau berhubungan, dan ternyata memang ada hadisnya. Ketika engkau ingin ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Itu isyarat langsung. Tapi ada yang paling bagus, saya dapatkan di kitabnya ini, Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Itu Nabi bilang orang buka Arab. Pas selesai, pas berbuka puasa, sesudah minum air putih, sebelum makan apa-apa, kemudian berhubungan dengan pasangan. Ketika istrimu hamil di situ, maka menjadi seorang ulama. Oh, ini sudah lewat. Tapi susah kalau imam. Makanya orang Bugis Sopeng, orang Bugis Sidrak, orang Bugis Wajo, Parepare dan Pinrang sebagian menikahkan anaknya selalu menjelang masuk Ramadan. Bahkan 1 minggu sebelum Ramadan dia masih menikahkan anaknya. Kenapa? Karena dia mencari anak keturunan nanti jadi ulama. Itu kuncinya. Tapi nanti bulan ini setelahnya, ini yang terakhir, angka istilahnya to sopenge ulet cipi. Dena Pak Boti, itu benar Pak.
Ulet cipi itu sebenarnya istilah orang tua kita dan itu benar. Kenapa? Uangnya dia sudah pakai di bulan Ramadan. Iya. Na pakai di na ko Ramalang. De pa na sampa masapadale na mesi jok ka jamaah haji. Maka meloti isolori. Jadi ako mapaboting yung okoro, cek de mina solorang, apa makurang iduina. Yan tu ampayasan ulet cipi. Macipi iduina. Karena ekonomi. Makanya ke Haji Maimun Subair almarhum al-Maghfurlah mengatakan, ini pesan beliau, tidak ada dalam hadis, tapi ini bisa dipegang. Siapa yang tidak atau siapa yang sempit rezekinya di bulan April ini, maka itu alamat bahwa 1 tahun ke depan rezekinya akan susah. Tapi siapa yang mudah uangnya di bulan ini, maka itu alamat 1 tahun ke depan akan dimudahkan rezekinya. Jadi ya kuya ulangi macipi-cipi balancata, macipi itu pakalinot pasti tahun ke depan. Tapi ya malomo oke, maka itu dimudahkan. Tidak ada dalam hadis, tapi itu ada di dalam ilmu hikmah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, karena saya diminta ceramah setengah jam. Ini sudah lewat 5 menit. Jadi saya juga diminta untuk berdoa. Saya hanya ingin sampaikan salah satu ijazah doa yang diberikan oleh Guru Ta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah kepada salah satu ulama kita di Sengkang, dan saya mengambil langsung dari muridnya Guru Ta, bahwa ketika kita berdoa ada satu doa yang sangat masyhur tapi banyak orang tidak tahu, yakni doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Pesan Guru Tak Abdul Rahman Ambodale. Iya Pak dongengi, mega tahu mapala tapi mega deni sepake. Ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah, jangan dilanjutkan. Lepangi okoro. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi. Decengagan nalino tacinai, minta di situ. Itu doa menurut Guru Tak doa kosong. Itu cek kosong, tidak ada isinya. Makanya disebut sapu jagat. Karena semua yang ada di dunia bisa dimasukkan ke situ. Makanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi, tilawi, aga tacinai okoro, isi. Wabil akhirati hasanah. Yona tilawi ko fid dunya hasanah. Tilawi nanti jadi cetok ke sore monri. Ajak kamu ical lagi gara-gara ya roti tilawi. Wakina azabannar. Tilawi aja nagesa ki api neraka. Jika jabatan di dunia hasanah, wabil akhirat hasanata, tingeratir nak jabatan nyokor. Wakina azabannar. Tilawi aja tapagesai kak pong api neraka gara-gara ya wilawi. Maka ia naronasa tau pandri tapa hakiki, maka damis tapa siliangan kega api, kega barah, kega awi. Napa kuat di milodo. Itulah yang dijelaskan Guru Ta Kiai Abdul Rahman Ambodale, sehingga dia mengatakan magampa pak dongan anak tapi tale nah magam merji. Tidak semua orang tahu. Kalau ada yang baca itu terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, maka di Guru Ta lo bangi itu dega guys. Makanya di dunia hasanah isi ya ko jabatan bupati minta di situ. Maki buaki wija-wija ya pemeringaran yang koro tilawi di situ kuncinya. Itulah yang diajarkan oleh Guru Ta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai'. Rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzati. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa dihnal jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini untuk menyambung silaturahmi Allah. Bukakan pintu keberkahan kami Allah. Rahmati kami Allah. Ketika ada kesalahan dan hilaf di antara kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan kami menerima maaf dan pemaafan saudara dan sahabat kami ya Allah.
Kami mohon rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Kami mohon umur yang panjang ya Allah, lagi berkah ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Semua yang hadir di tempat ini ya Allah, angkat semua penyakitnya sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Allah. Yang punya masalah ya Allah, angkat masalahnya ya Allah. Yang punya hajat ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, ada banyak ilmu yang terkandung di dalam video tersebut. Dan ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik. Ada pula banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga berkah untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan bagikan di media sosial teman-teman semua, agar apa yang ada di dalam video ini diketahui oleh orang-orang dan semoga bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Sampai bertemu di lain waktu. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.